Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Aulia Rahman, NIM 196504141. Di sini saya ingin mereview UI UX design dari website Zenius. Untuk yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Zenius itu di sini merupakan suatu website atau aplikasi yang menyediakan sebuah layanan pembelajaran atau bimbingan belajar secara online. Nah, di sini tentunya untuk bimbingan belajar tersebut terdapat beberapa fitur. Untuk yang pertama, di sini saya ingin mereview bagian landing page atau home di website ini. Yang pertama di sini, menurut saya sudah terdapat konsistensi untuk setiap navbarnya, kemudian buttonnya. Di sini cukup konsisten. Nah, untuk yang pertama saya ingin mereview untuk bagian user compatible-nya itu. Nah, di sini untuk user persona dari Zenius itu sendiri terdapat dua kemungkinan. Jadi ketika kita masuk atau daftar di sini, misalnya kita daftar terlebih dahulu dengan di sini sebentar. Sebelumnya saya ingin menyebutkan, jadi di sini terdapat flexibility, prinsip desain flexibility, yang mana di sini terdapat beberapa fitur untuk mendaftar yang bisa memudahkan user. Nah, karena di sini kan ada beberapa user yang memang mungkin ingin mendaftar dengan nomor HP saja karena tidak punya email atau bagaimana, atau bisa dimudahkan dengan tidak perlu mengisi lagi, tinggal klik dengan menyambungkan akun Google. Menurut saya ini sudah memenuhi prinsip desain flexibility. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendaftar. Nah, pada bagian ini sebenarnya kita sudah diberikan pilihan untuk user personanya, terdapat siswa, guru, orang tua, umum. Nah, jika kita memilih umum, di sini terdapat pekerjaannya apa, kemudian jenis kelaminnya seperti apa. Namun menurut saya sendiri, ketika saya sudah mencoba dari user personanya Zenius itu sendiri, menurut saya masih cukup kurang, karena di sini misalnya kita masuk terlebih dahulu. Nah, di sini menurut saya yang kurang kompatibel dari user compatibility-nya itu sendiri, ketika kita misalnya saya ingin belajar, kemudian saya memilih, di sini kan sudah terdapat banyak pilihan ya. Misalnya saya itu masih kelas 8. Nah, di sini terdapat menu UTBK, yang mana saya sendiri sebagai siswa kelas 8 tidak mungkin mempelajari materi UTBK sendiri. Nah, kemudian di sini menurut saya juga masih ada yang kurang dari workflow compatibility-nya. Nah, menurut saya di sini dari ketika kita memilih kelas, seharusnya user bisa langsung menuju ke pelajaran sekolah, bukannya tertutupi dengan harus scroll dulu ke bawah. Menurut saya ini cukup menghambat workflow-nya. Tetapi mungkin di sini sudah diberi alternatif. Di sini saya lihat terdapat pelajaran sekolah. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih kelasnya. Nah, di sini sudah langsung terdapat pelajarannya. Menurut saya ini cukup kompatibel untuk workflow-nya. Tapi lagi-lagi saya mungkin karena ini website atau bagaimana ya, jadi dia terdapat iklan. Kemudian yang saya masih belum mengerti itu adalah untuk menu UTBK yang selalu ada di setiap kelasnya, bahkan mungkin kelas 1 ya.
Nah, di sini menurut saya kurang masuk. Kemudian selanjutnya ada product compatibility-nya. Product compatibility ini cukup kompatibel karena dia menyediakan berbagai jenis menu. Misalnya di sini kan ada pembelajarannya itu untuk siswa kelas berapa saja, karena di sini kan menyediakan layanan bimbingan belajar. Jadi dia kompatibel dengan produknya itu, kompatibel dengan berbagai jenis user, maksudnya gitu. Karena produknya itu ada macam-macam ya. Harusnya bahkan sampai gap year sekalipun. Selain itu, di sini kan ada pilihan Zenusland, guru profesional, itu menurut saya cukup kompatibel. Selain itu, ada lagi. Di sini pada bagian produk kompatibelnya. Nah, di sini pada bagian belajar ya. Baik, di sini menurut saya cukup kompatibel karena ada juga UTBK dan tryout. Jadi untuk variasinya itu ada. Karena kita pembelajaran itu nggak cuma materi, tetapi juga ada latihan, kemudian ada di sini live class juga, mungkin untuk sharing session. Jadi menurut saya itu cukup kompatibel. Kemudian pada task compatibility-nya, nah di sini yang ingin saya tunjukkan pada bagian materi misalnya ya. Misalnya di sini matematika wajib. Nah di sini cukup task compatibility-nya bagus karena di sini kan dia itu terdapat macam-macam materi, tetapi dia disusun dengan rapi karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk materi kelas 9 pada bagian IPA. Nah, di sini saya lihat masih kurang task compatibility-nya karena menurut saya di sini tuh masih bisa dibuat seperti tadi. Karena ini kan maksudnya lebih dari 6 ya. Kalau dibuat list itu agak kurang nyaman. Jadi intinya tidak kompatibel lah. Namun kalau ternyata tadi kelas 12-nya cukup kompatibel karena materinya dibuat tersusun seperti ini. Tidak seperti list ya. Kemudian untuk workflow compatibility-nya sudah dibahas. Untuk konsistensinya sudah konsisten menurut saya karena di sini sudah sama. Untuk konsistensi dari fontnya mungkin, kemudian bentuk navbarnya, menurut saya di sini sudah cukup. Nah di sini apalagi kan sudah bulat semua, mungkin warnanya dibuat menyesuaikan dengan materinya, karena di sini memang ini kan layanannya bimbingan belajar, sehingga supaya tidak membosankan mungkin diberi banyak warna, mungkin memang terkesan kurang konsisten untuk warnanya, tetapi menurut saya ini sudah disesuaikan dengan user personanya. Kemudian simplicity. Nah menurut saya untuk simplicity ini penting ya, karena kurang simple menurut saya. Untuk yang pertama di sini ya, karena di sini kan sudah ada navbar, tapi di bawahnya juga terdapat navbar lagi. Menurut saya itu kurang simple, simplicity-nya kurang. Dimana bisa dibuat seperti mungkin belajar bisa dibuat seperti ini. Kemudian ada list-listnya kembali. Nah, menurut saya di sini lebih simple karena di sini cukup membingungkan. Dimana di sini terdapat page baru, kemudian menunya juga baru dari Zenusland ini juga. Nah, ini bagi saya Zenusland ini sebenarnya kurang user compatible menurut saya sendiri ya. Karena di sini sebutannya itu Zenusland, sedangkan di sini itu diperuntukkan untuk user persona bagi umur
7-12 tahun. Nah, di sini 7-12 tahun. Dimana menurut saya untuk Zenius Land itu tidak menunjukkan nama yang tepat, karena Zenius Land itu bisa untuk berbagai kalangan usia. Mungkin bisa dibuat seperti Zenius Kids atau bagaimana. Ya, tapi mungkin bagi beberapa orang ini sudah cukup menunjukkan. Tapi dari sisi saya sendiri sebenarnya kurang menunjukkan kalau itu untuk ditujukan untuk user persona 7-12 tahun. Nah, kemudian lanjut masih di simplicity. Di sini terdapat 2 icon home. Menurut saya di sini icon home itu sebenarnya tidak perlu, karena biasanya kalau di website itu ketika ada nama brand dan dia bisa diklik, dia otomatis akan mengembalikan ke home itu sendiri. Jadi menurut saya untuk icon home ini sebenarnya kurang perlu dan jadi agak crowded sendiri. Ya, keseluruhannya simplicity ini pada bagian navbar ini masih kurang sekali karena memang sangat membingungkan. Kemudian familiarity. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, familiarity ya, biasanya brand itu nama brandnya itu ketika diklik akan kembali ke home. Sedangkan di sini ada icon home yang sebenarnya menurut saya kurang biasa pada desain website sendiri, karena sudah ada kembali ke home dari brand itu sendiri, nama brandnya itu sendiri. Dan di sini juga memang nama brandnya juga berfungsi sama seperti icon home itu. Jadi kurang familiar dan kurang simple. Nah, kemudian selanjutnya ada control atau kendali proses untuk mencegah kesalahan. Nah, di sini cukup bagus. Sudah ada kendali proses seperti pada bagian ini ya, sudah punya akun masuk. Oke. Nah, di sini ada jika ada kesalahan pada user. Misalnya usernya lupa kata sandinya. Dia bisa mengklik lupa kata sandi. Nah, di situ kendali kontrol atas kesalahan user sendiri. Itu sudah membuat itu juga kembali ke protection sih. Oh ya, maksud saya tuh protection ya. Untuk kontrol itu sendiri kendali proses untuk kita lanjut ke responsiveness saja. Nah, untuk responsiveness-nya itu sendiri di sini sudah cukup responsif, karena setahu saya Zenius itu juga mempunyai mobile app-nya sendiri. Jadi memang sudah seharusnya dia punya prinsip responsiveness. Namun ketika tadi saya coba sini, misalnya, nah di sini menurut saya desainnya cukup kurang ya, karena masih agak membingungkan untuk responsiveness-nya sendiri. Dan juga ketika dibentuk seperti mobile, pada ukuran mobile ya, menurut saya ini beda dengan mobile app-nya sendiri dan cukup membingungkan. Apalagi di sini kan ada hamburger menunya, tetapi di sini sama sekali tidak konsisten. Oh, di sini cukup konsisten ya mungkin, tapi masih banyak kekurangannya. Nah, lanjut ke invisible teknologinya. Nah, di sini invisible teknologinya terdapat pada bagian materi belajarnya. Sini misal kimia. Nah, di sini kan video itu menurut saya cukup rumit ya. Tetapi di sini tuh sangat mudah dikendalikan ya, gitu. Tampilannya juga cukup menyenangkan. Nah, di sini tinggal diklik. Oke, kalau jadi dia itu
fungsionalitasnya sudah bagus untuk menampilkan video. Padahal ya teknologinya mungkin untuk menampilkan video itu cukup rumit. Nah, di sini apalagi sudah terdapat, menurut saya ini bagian dari direct manipulation ya. Karena di sini bisa dipercepat, bisa juga memilih. Mungkin ini juga masuk ke flexibility. Karena mungkin saya sudah mempelajari materi ini, jadi saya ingin lanjut ke materi ini. Nah, itu termasuk ke dalam flexibility juga menurut saya. Sudah banyak fiturnya. Kemudian untuk ease of learning menurut saya masih ya cukup mudah. Cuman masih cukup membingungkan mungkin untuk user yang belum pernah mengakses bimbel online atau menemui website seperti ini, karena menurut saya websitenya sendiri kurang familiar. Jadi ease of learning mungkin masih kurang, dan untuk ease of use-nya juga masih sangat kurang karena ya kembali ke familiarity-nya yang masih kurang. Baik, saya rasa sudah cukup untuk review website Zenius-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.